Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perencanaan cakupan jaringan seluler 4G LTE menggunakan frekuensi 2100 MHz dengan studi kasus Tunggul Wulung Cilacap. Next. Kami dari kelompok 5 terdiri dari yang pertama ada Siva Febriani, lalu ada Sela Nugraheni, lalu ada Satrio Arya, lalu ada Mario Kevin, lalu dengan saya sendiri Evi Nur Fitriani. Next. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yakni akan membahas mengenai pendahuluan, metode penelitian, serta daftar pustaka. Next. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Syifa. Baik, terima kasih. Di sini yang pertama ada pendahuluan dari penelitian kami, di mana kemajuan teknologi telekomunikasi semakin berkembang, terutama di jaringan 4G LTE, yang telah meningkatkan permintaan akses internet cepat dan stabil di Indonesia, termasuk di wilayah suburban dan rural. Salah satu tantangan utama adalah distribusi sinyal yang tidak merata, seperti yang ditemukan di Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap, di mana kinerja jaringan seluler dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti laju data, area cakupan, topologi, ukuran jaringan, dan konsumsi daya. Salah satu elemen penting yang memengaruhi kinerja ini adalah area cakupan antena pada Base Transceiver Station atau BTS. Next. Oleh karena itu, kami akan melakukan perencanaan cakupan jaringan 4G LTE pada frekuensi 2100 MHz dengan studi kasus di Tunggul Wulung Cilacap, menggunakan perangkat lunak atol yang bertujuan untuk memastikan tidak ada area blank spot di Tunggul Wulung. Dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perencanaan ini diharapkan dapat menyediakan solusi jaringan yang andal dan efisien untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela. Oke, selanjutnya 4G LTE. LTE atau Long Term Evolution adalah teknologi telekomunikasi seluler terbaru yang menawarkan kecepatan upload hingga 50 Mbps dan download hingga 100 Mbps, memberikan banyak manfaat bagi jaringan seluler. Jaringan 4G LTE menawarkan konektivitas data berkecepatan tinggi, memenuhi kebutuhan koneksi cepat dan stabil di era digital. Dengan infrastruktur efisien, LTE mendukung layanan seperti streaming video dan aplikasi berat, serta mampu mengatasi banyak perangkat sekaligus. Keunggulannya meliputi kecepatan tinggi, latensi rendah, dan menjadi dasar bagi inovasi digital seperti IoT dan Smart City. Selanjutnya, coverage yang akan dijelaskan oleh Satrio. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pada coverage, yang itu tentang perhitungan cakupan yang bertujuan untuk menentukan jumlah sel yang dibutuhkan dalam perencanaan jaringan indoor. Perhitungan cakupan meliputi menghitung link budget untuk mendapatkan nilai transmitter atau inode B dan receiver UA. Sebagai fungsi adalah untuk menjaga seimbang antara penguatan atau gain dan kerugian loss dari pemancar dan penerima. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mario Kevin tentang Sumemo dan Mumemo. SUMEMO atau Single User Multiple Input Multiple Output adalah teknologi memo yang dimana terjadinya sebuah titik akses atau access point dapat mengirimkan beberapa aliran informasi secara serempak kepada satu perangkat dalam waktu yang bersamaan. Meskipun terdapat batasan mengenai jumlah antena yang berperan, maka dengan SUMEMO dapat meningkatkan adanya ketetapan serta kefokusan pengiriman data nirkabel pada satu tujuan perangkat akhir dalam waktu yang sama. Dengan SUMEMO menjadi bergantung pada pilihan yang sesuai
dengan kebutuhan pengguna jaringan. Selanjutnya yaitu MU-MIMO atau Multiple User, Multiple Input, Multiple Output adalah teknologi yang memungkinkan terjadinya akses point mengirimkan data kepada beberapa perangkat dalam satu waktu dengan menggunakan multiple antena. Dalam MU-MIMO, antena titik akses dapat melakukan pengiriman informasi kepada berbagai perangkat secara serempak, sehingga MU-MIMO dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan terkait kapasitas serta kecepatan jaringan dengan padat pengguna. MU-MIMO dapat menggunakan spektrum frekuensi yang tersedia dengan lebih baik sehingga dapat memberikan kinerja jaringan yang baik dalam lingkungan pada pengguna. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian sesuai dengan gambar di sebelah merupakan diagram alur penelitian yang dimana diagram tersebut akan dijelaskan secara detail, yaitu pada tahap pertama yang dilakukan adalah mempelajari makalah, jurnal, dan penelitian lain yang terkait dengan informasi terbaru, performansi jaringan seluler, serta menentukan frekuensi dan lokasi yang sesuai. Lalu pada tahap kedua, yaitu merencanakan jaringan seluler ataupun radar pada frekuensi 2100 MHz yang melibatkan perhitungan uplink dan downlink dengan menggunakan model propagasi Okumura-Hata yang ditujukan untuk memahami karakteristik propagasi Okumura-Hata dalam kondisi lingkungan yang akan diteliti. Pada tahap ketiga, dilakukan perhitungan dan menentukan site. Lalu pada tahap keempat, setelah melakukan perhitungan selesai, yang dilakukan selanjutnya adalah pengecekan apakah nilai parameter hasil simulasi sesuai dengan perhitungan standar dari KPI yang diliput, seperti transmisi data, kekuatan sinyal, dan kualitas layanan. Jika sesuai dengan standar KPI, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap kelima, menganalisa performa jaringan 4G yang mencakup hasil evaluasi cakupan, kecepatan transmisi data, dan ketahanan sinyal. Penelitian dan pengambilan data dilakukan di kampus Telkom University Purwokerto dengan sebuah studi kasus Bandara Udara Tunggul Wulung, Cilacap. Analisis dilakukan dengan menggunakan aplikasi software Atoll. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Baik, selanjutnya itu tentang daftar pustaka. Berikut adalah beberapa jurnal yang kelompok kami gunakan untuk melakukan referensi sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.